Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelum kita masuk ke perkuliahan kita hari ini, kita awali membaca Al-Quran Al-Fatihah. Oke. Ananda semuanya, hari ini kita masuk pertemuan selanjutnya. Dari pertemuan minggu lalu kita sudah bahas tentang yang namanya pengenalan website. Nah, hari ini kita akan coba bahas tentang yang namanya pengenalan aplikasi server. Nah, yang namanya website pasti kita bicaranya server. Ada istilah yang namanya entire atau multi-tier, atau biasa juga disebut dengan apa ya istilahnya, dari klien ke server itu. Nah, jadi sekarang yang akan kita bahas hari ini adalah kita akan coba bahas sedikit tentang yang namanya aplikasi server. Kemudian kita akan coba bahas tentang namanya apa saja jenis dari aplikasi server itu. Kemudian ada web server Apache. Kemudian ada database server MySQL. Kemudian saya kenalkan sedikit tentang aplikasi server yaitu MOS Portable. Nah, dan terakhir mungkin ada sedikit quote yang akan saya berikan untuk Ananda semuanya. Nah, sekarang saya mulai dari yang pertama dulu. Kita bahas tentang yang namanya aplikasi server. Nah, apa itu aplikasi server? Aplikasi server adalah aplikasi pada sistem komputer yang berfungsi melayani permintaan akses dari komputer pengguna ke klien. Nah, yang namanya website pasti membutuhkan yang namanya server. Nah, server itu bisa kita punya server sendiri, bisa kita punya server di tempat kita mau hosting website yang kita buat nantinya. Nah, penyedia hosting di Indonesia sangat banyak sekali. Nah, contohnya saya sendiri punya website ekaprajawm.web.id. Saya hostingnya di Dapur Hosting. Nah, jadi banyak hosting-hosting yang lain, nanti boleh silakan dicari tahu. Oke ya. Nah, kemudian di tempat hosting tadi mereka menyediakan yang namanya server. Server itu apa? Server itu tidak hanya web server saja, tapi dia juga menyediakan database server, dia juga menyediakan mail server. Nah, itu yang akan kita bahas. Nah, ini dia jenis-jenis aplikasi server. Aplikasi server itu biasanya dibedakan menjadi bermacam-macam sesuai dengan pengaplikasiannya masing-masing. Nah, di sini kita bahas ada 5 nih. Ada yang namanya web server, ada mail server, FTP server, database server, dan proxy server. Nah, kita mulai dari yang pertama dulu. Apa itu web server? Nah, web server adalah software yang menyediakan layanan permintaan dengan protokol HTTP atau HTTPS yang dipasang pada komputer server. Software untuk server ini biasanya itu diakses melalui web browser yang ada di komputer. Nah, biasanya web server ini contohnya apa saja? Nah, ini dia contohnya. Ada yang disebut dengan Apache. Ada yang disebut dengan Apache Tomcat. Nah, Apache biasanya untuk PHP, Apache Tomcat biasanya itu adalah untuk JSP. Kemudian Internet Information Service itu punyanya Microsoft, itu web servernya ASP. Nah, dan banyak lagi yang lain yang namanya web server. Nah, silakan mana yang mau dipakai, mau digunakan. Tapi kalau mau yang standar saja, kita akan coba pakai Apache aja nanti. Nah, itu yang namanya web server. Kemudian, yang kedua, ada yang namanya mail server. Nah, mail server itu biasanya menangani untuk proses pengiriman dan penerimaan email. Nah, biasanya sebuah hosting juga menyediakan fitur-fitur untuk mail server ini biasanya. Nah, oke. Nah, nanti di mail server ini itu ada yang namanya MTA dan MDA dan MUA. Jadi mail transfer agent, mail delivery agent, dan mail user agent. Nah, di situ nanti berguna MTA itu untuk menerima dan pengiriman email. MDA itu adalah pengiriman ke alamat yang sesuai dengan jaringan. Kemudian MUA itu adalah interface antara user dengan mail server. Nah, contohnya apa saja? Ada istilahnya yang namanya sendmail. Ada yang namanya postfix. Ada yang namanya Exim, Keymail. Nah, ada yang namanya Netscape, Thunderbird, ada juga Microsoft punya yang namanya Outlook, dan lain sebagainya. Nah, jadi sebuah website penyedia
email nantinya itu biasanya mereka menggunakan mail server dari tempat hosting yang disediakan oleh tempat hostingnya mereka masing-masing. Nah, kemudian yang ketiga ada yang disebut dengan namanya FTP server. Nah, FTP server berarti itu adalah file transfer protocol. Nah, itu gunanya adalah server untuk mendukung adanya pertukaran data antara server jaringan luas seperti internet. Nah, biasanya aplikasi yang paling umum digunakan untuk FTP ini adalah, mungkin pernah dengar istilah yang namanya FileZilla. Nah, FileZilla itu banyak digunakan oleh developer web untuk mengirimkan file-file dari klien ke server. Nah, jadi buka FileZilla-nya, tinggal login via FileZilla-nya, nanti tinggal drag and drop saja file-file yang akan dikirim ke server. Nah, kemudian ada yang namanya database server. Nah, database server itu adalah server yang mengatur penyimpanan dan pengolahan data pada jaringan komputer. Nah, database server melayani permintaan klien mengenai aktivitas seperti insert, delete, update, dan lain-lain sebagainya. Nah, ada beberapa jenis aplikasi database server. Ada yang namanya Oracle, MySQL, PostgreSQL, dan SQL Server. Nah, itu semuanya adalah database server. Nah, untuk sekarang, untuk mata kuliah kita akan pakai yang standar saja, yaitu MySQL Server nantinya. Nah, kemudian selanjutnya, setelah database server ada istilah yang namanya proxy server. Nah, proxy juga sangat penting di sebuah website karena proxy biasanya digunakan untuk melindungi website juga. Nah, jadi ada proxy server nanti jenis aplikasi server yang menjalankan peran sebagai penengah untuk melayani request dari komputer klien mencari sumber dari sumber server yang lain. Nah, jadi kalau kita bicara proxy, ya mungkin Ananda semuanya mungkin lebih tahu lah tentang proxy daripada saya misalnya gitu ya. Nah, karena mungkin sudah familiar dengan yang namanya proxy, karena proxy erat kaitannya juga dengan yang namanya VPN nantinya, Virtual Private Network. Nah, kemudian kita coba lanjut. Setelah kita sudah tahu jenis aplikasi server apa saja, kita akan lanjut ke yang ketiga. Kita bahas tentang yang namanya web server, yaitu Apache yang akan kita gunakan. Nah, Apache. Nah, apa itu web server Apache? Apache Web Server itu dikelola oleh Apache Software Foundation, di mana nama resminya adalah Apache HTTP Server. Nah, biasanya Apache bisa dijalankan itu di berbagai sistem operasi. Itu ada yang namanya Unix, Linux, Windows, kemudian Novel, dan lain sebagainya. Makanya Apache biasanya disebut juga dengan multi-platform. Nah, kemudian Apache adalah web server yang populer karena Apache merupakan web server yang paling tua dibandingkan dengan web server lainnya. Nah, selain itu Apache juga mempunyai beberapa fitur yang ditawarkan. Nah, jadi kalau seandainya sebagai pemula dalam web programming, mungkin disarankan pakai Apache saja. Untuk web server yang sekarang itu sudah banyak yang baru dan sudah bagus-bagus. Tapi kalau untuk dasar boleh pakai Apache saja dulu. Nah, jadi kita akan gunakan Apache nantinya. Nah, kemudian setelah Apache kita bahas web server, kita bahas database server sedikit. Nah, database server yaitu kita bicara tentang yang namanya MySQL. MySQL adalah DBMS yang open source. Nah, maksud open source adalah dia punya dua lisensi, yaitu free software dan shareware. Free software berarti dia perangkat lunak bebas, shareware itu perangkat lunak berpemilik dan penggunaannya terbatas. Nah, jadi MySQL itu berada di bawah GNU General Public License. Nah, sehingga dapat dipakai untuk pribadi ataupun komersil. Makanya banyak orang menggunakan MySQL Server sebagai database server. Kalau Oracle berbayar. Kalau menggunakan SQL Server juga berbayar karena produk Microsoft. Nah, jadi untuk MySQL itu bebas digunakan. Nah, jadi kita pakai yang MySQL saja. Nah, apa kelebihannya? Ada beberapa kelebihan nih. Kelebihan dari MySQL adalah mendukung integrasi dengan bahasa pemrograman yang lain. Nah, mungkin selama ini Anda pernah belajar Java misalnya. Integrasinya juga bisa pakai MySQL. Kemudian belajar VB misalnya. Belajar PHP dan lain sebagainya. Nah, jadi bisa fleksibel lah. Nah, MySQL ini dengan beberapa bahasa pemrograman. Nah, kemudian tidak membutuhkan RAM yang besar, betul, karena
ukuran dari MySQL sebenarnya tidak terlalu besar. Nah, berbeda dengan database server Oracle dan database server SQL Server. Nah, kemudian mendukung multi-user, bersifat open source, struktur tabelnya yang fleksibel, tipe data yang bervariasi, dan keamanannya, ada yang bilang itu keamanannya terjamin. Ya, untuk sementara mungkin ya, tapi MySQL sudah dikembangkan sekarang, itu sudah menjadi MariaDB. Nah, ini mungkin kalau mau belajar tentang MariaDB silahkan. Nah, kemudian ternyata MySQL juga punya kekurangan. Nah, kekurangan MySQL apa? Yaitu pertama, kurang cocok untuk aplikasi game dan mobile. Kemudian yang kedua, sulit mengelola database yang besar. Nah, biasanya untuk mobile, untuk MySQL itu agak kurang cocok. Biasanya menggunakan SQL Plus, biasanya menggunakan apa ya? Saya juga lupa. PostgreSQL juga ada yang menggunakan. Nah, jadi sulit mengelola database yang besar. Kemudian technical supportnya kurang bagus. Jadi kalau seandainya ada masalah nanti itu technical supportnya kurang. Itu banyak yang mengalami itu. Makanya itu masuk ke dalam kekurangan dari MySQL itu sendiri. Nah, kemudian saya kenalkan sedikit dengan yang namanya aplikasi MOS Portable. Nah, jadi di perkuliahan kita mungkin sudah familiar dengan aplikasi SAM mungkin selama ini. Nah, saya udah lama nggak pernah pakai SAM lagi. Saya pakai MOS Portable. Kenapa saya pakai MOS Portable? Karena namanya portable artinya dia bisa dijalankan dari drive mana saja. Karena saya juga hobi ngoding bikin web. Jadi saya biasanya file web saya itu ada di flash disk aja. Jadi kalau mau kerja di komputer, pindah laptop misalnya, saya bisa langsung dari flash disk saja kerja. Nah, jadi lebih nyaman pakai MOS Portable daripada SAM, karena SAM diinstal di komputer, jadi agak susah. Nah, jadi kalau seandainya kita kuliah di labor nih sekarang, kalau kita pakai SAM, itu masalahnya adalah kalau mati lampu nantinya, itu pekerjaan kita yang itu akan hilang, karena SAM diinstal di drive C. Nah, kalau MOS itu bisa diinstal di drive D atau di drive E. Jadi kalau mati lampu misalnya, kerjaan kita tidak akan hilang. Oke, nah jadi itu beberapa kelebihan MOS yang bisa saya sampaikan. Nah, jadi saya pakai ini nanti bagi yang mau nanti saya kasih software aplikasi MOS Portable-nya. Tinggal pakai. Yang saya punya itu sudah diinstal, tinggal diekstrak saja, tinggal dijalankan saja. Dari flash disk, dari mana terserah. Nah, kita bahas sedikit. MOS Portable sendiri itu singkatan dari Modular Web Server System Portable 2. Nah, ini dikeluarkan oleh CH Software. Nah, merupakan aplikasi portable, yaitu aplikasi yang bisa dipindahkan ke lokasi lain tanpa perlu merubah konfigurasi awal yang telah dilakukan. Nah, MOS Portable 2 itu ada dilengkapi dengan Apache-nya versinya 2.2.11, kemudian PHP-nya versi 5.35, MySQL-nya versi 5.58, dan PHP MyAdmin-nya versi 3.3.9. Nah, jadi nanti silahkan di-explore, dipelajari tentang MOS Portable ini. Ya, kalau menurut saya lebih simpel. Cuma syaratnya satu, kalau menggunakan MOS Portable di komputer dan sebelumnya SAM sudah pernah diinstal di komputernya, tolong dimatikan dulu service yang ada di SAM-nya. Karena kalau seandainya SAM-nya masih nyala, Apache dan MySQL di SAM masih nyala, di MOS kita paksakan untuk dijalankan, MOS akan kalah karena dia portable. Nah, tetap yang SAM yang menang. Jadi dimatikan dulu service yang ada di dalam SAM-nya, Apache dan MySQL-nya, baru di running yang ada di MOS Portable-nya. Nah, bedanya satu lagi, kalau di SAM kita menyimpan data itu ada di htdocs, di folder htdocs. Nah, tapi kalau di MOS kita menyimpan datanya itu ada di folder www. Nah, itu aja. Itu mengacu ke localhost nantinya. Oke. Nah, jadi untuk pengenalan itu saja untuk hari ini. Nah, quote yang akan saya berikan hari ini itu adalah, jangan belajar untuk melakukan sesuatu, tetapi belajarlah ketika melakukan sesuatu. Nah, jadi itu quote hari ini. Dan terakhir, mungkin terima kasih atas perhatiannya. Nah, tidak bosan-bosannya. Nah,
Uh, Kalau yang berminat tentang buku web programming, bukunya Ready Stock, ini dia bukunya. Nah, jadi nanti boleh detail bukunya dilihat di alamat ini ekaprajawm.web.id garis miring buku. Nah, itu buku saya yang saya buat, yang saya tulis itu dari hasil 1 semester mengajar web programming. Kebetulan proyeknya waktu itu adalah forum. Jadikan 1 buku, dan buku ini udah publish dari 2015 kemarin. Jadi kalau ada yang berminat boleh hubungi saya langsung. Nomor saya ada di bawah, nomor WA dan nomor telepon itu sama, boleh silahkan dihubungi. Nah, jadi kalau ada yang mau bertanya harganya berapa, mungkin kontak saya aja langsung, boleh silahkan. Oke, nah mungkin itu saja untuk pertemuan kali ini. Sekali lagi kalau ada yang berminat boleh silahkan hubungi saya langsung, bukunya Ready Stock. Oke, saya akhiri kuliah kita hari ini. Kita tutup dengan baca Ummul Quran Al-Fatihah. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.